Sehingga yang kami pahami dan juga menjadi usul bahwa sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Ustadz Aris, mohon izin Ustadz, supaya waktu kita efisien, sampaikan narasi dengan data supaya referensinya jelas. Jadi maksudnya kita sampaikan referensi itu sebagai penguat supaya jangan ada anggapan ini hanya narasi, supaya ini masih prolog, ini masih prolog Ustadz. Waktu antum Ustadz, ini waktunya 10 sampai 15 menit Ustadz. Jadi manfaatkan dengan baik supaya narasi-narasi ini bisa dikuatkan dengan data. Seperti ini masih narasi, masih narasi. Masih narasi. Nah, setelah memikirkan tentang bagaimananya Allah, kemudian mereka menolak. Nah, sementara kita punya usul bahwa sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dijangkau, kita tidak bisa membawa itu ke makna makhluk. Sehingga apa alasan kita untuk menolak sementara kita tidak bisa menjangkaunya? Nah, kan begitu. Kemudian mungkin saya coba mengutip beberapa perkataan-perkataan ulama, tentang makna. Kalau kita mengatakan ala zahirihi ala haqiqatihi, walaupun kita memahami itu bahwa yang dimaksud adalah hakikat daripada makna itu sendiri, tetapi abstrak atau mutasyabih kalau diistilahkan. Sehingga saya ingin mengutip di sini yang sangat spesifik. Ya, saya tampilkan dulu. Ya, ini di dalam tafsir Jami'ul Bayan fit Ta'wil Ayil Quran. Ini juz 1 halaman 228. Ini Imam At-Tabari. Summa stawa ila sama. Kemudian dia Allah beristiwa di atas langit. Kemudian ala alaihinna wartafa'a, ya di atas dan tinggi. Pada barahunna biqudratihi, kemudian beliau menetapkan dengan kudronya, wa khalaqahunna sab'a samawat, dan menciptakan 7 langit. Wal ajab, nah ini nih, wal ajab, sungguh mengherankan, mimman angkaro, yang mengingkari al makna al mafhum, dari makna yang dipahami, min kalamil Arab, dari perkataan orang-orang Arab. Ini nih sangat spesifik, al makna al mafhum, dari makna yang dipahami dari perkataan orang-orang Arab. Alladzi huwa bima'nal ulu wartifa, yaitu yang bermakna di atas dan tinggi. Nah, ini sangat jelas, ini sangat spesifik. Kalau nanti ada bahasa-bahasa bahwa ala hamlul makna ala zahiri, membawa makna kepada zahir, makna pada hakikat, atau la makna lahu, dia tidak memiliki makna. Nah, di sini penggunaan narasi sangat jelas, al makna al mafhum, yang dipahami, makna yang dipahami oleh orang-orang Arab, ya. Kemudian juga di sini saya mengutip lagi dari
Dari kutipan Al-Ulul Aliyil Ghaffar. Kemudian juga Khalqul Af'alil Ibad, ini halaman 36. Ini disebutkan akidah Al-Qanabi. Beliau di sini ada riwayatnya. Qala Banan bin Ahmad kunna indal Qanabi. Ini saya belum tahu bagaimana pembacaan narasi, pembacaan nama beliau yang tepat. Rahimahullah. Saya pernah bersama dengan Qanabi rahimahullah. Fasami'a rajulan minal Jahmiyah. Kemudian dia mendengar seorang laki-laki dari Jahmiyah. Yaqul, dia berkata, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas ars beristiwa. Faqala Qanabi, manla, siapa yang tidak meyakini yukinu annar rahman, bahwasanya Allah di atas ars, istawa, beristiwa, kama yukirru fi qulubil ammah, sebagaimana yang ditetapkan oleh orang-orang awam. Ini pemahaman orang awam. Ketika Allah mengatakan Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Apakah kalau dia di sorful makna, ini bukan pemahaman orang awam. Ini bukan pemahaman orang awam. Kalau dipalingkan maknanya, yukiru fi qulubil amma, apa yang ditetapkan oleh hati-hati orang awam, bahwa Jahmi, maka dia termasuk Jahmiyah. Nah, ini sangat spesifik, ya. Fi qulubil amma, di hati-hati orang awam. Ketika mendengar bahwa Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Ya di atas. Karena itu adalah aslul makna. Kan begitu, aslul makna. Asal dari mana ya begitu. Jadi sudah tinggal berapa menit, Ustaz? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Ya. Antum fokus begini, Ustaz. Antum jelaskan makna isbat itu seperti apa. Bawakan referensinya supaya jelas isbat apa ini, makna secara lugu atau sebagaimana isbat itu sebenarnya. Coba mungkin ada referensinya bisa dibawakan. Kemudian datangkan ayat yang isbat makna itu seperti ini, seperti Mungkin itu saja dulu prolog saya, Ustadz. Saya sudah mengutipkan 2 dari ulama. Ulama ini Al-Qanabi ini ulama salaf, ya. Terima kasih, Ustadz. ya. Antum tidak mempertekan penekanan pada koin isbat seperti apa itu isbat, memang belum antum mau jelaskan atau nanti sebentar gimana? Ya, nanti Ustadz. Nanti sebentar. Oh iya, oke lah, enggak apa-apa. Yang beliau mau sebentar diakhirkan. Silakan, ini sebagai prolog beliau ya. Beliau sudah bawakan kalam ulama salaf. Silakan Ustaz Kiai Mahsun, silakan bawakan materinya.
10 sampai 15 menit. Silakan Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighal alfinati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummati lang tastami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fatabi bisyawadil adham wa qala aidon sataftariqu ummati ala sintani wa sab'ina milatan kullu filat illa milatan wahidatan qalu man ya Rasulullah qala ma'ana li washabi. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama begini ya, bahwa tema pada malam hari ini kita mengenai terkait seperti yang ada di judul, yaitu madhab, isbat, dan takwil. Berarti kita akan mengupas terkait metode isbat dan takwil. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwa isbat itu ya artinya menetapkan. Isbat itu menetapkan. Nah, kemudian berbeda dengan takwil. Kalau takwil itu ya hamlul lafzi ala khilafi dhahirihi. Itu definisi dari takwil. Nah, kami di sini dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pasti bahwa terkait keimanan kami atau terkait apa yang kami imani itu adalah sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Lum'ah I'tiqad li Ibni Qudamah, menukil perkataan Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Bahwa kita mengimani Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Dan kami juga mengimani Rasulullah dan apa-apa yang dibawa Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah maksudkan atau yang Rasulullah inginkan. Nah, sehingga apa? Sehingga khusus mengenai tema isbat, yang pasti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah di sini memakai dua metode. Memakai artinya begini, artinya bahwa yang pertama, yang perlu dicatat, yang pertama adalah bahwa kita ini yang pasti isbat sesuai setiap bima ja'a anillah wa anir rasulillah, itu kita isbat semua. Nah, akan tetapi bahwa sesuai dengan apa yang kita pahami dari kaul ulama-ulama salaf atau kaul jumhur ulama, bahwasanya khusus mengenai ayat-ayat sifat khobariyah ini nanti tidak berbicara terkait sifat akliyah ya, tapi sifat khobariyah atau ayat-ayat mustasyabihat, atau ayat-ayat yang maknanya muskil, kita merujuk kepada apa yang di situ dikatakan oleh para ulama, termasuk apa yang dikatakan oleh Al-Mula Al-Qori di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Beliau menyampaikan wal hasilu anna salafa wal khalafa muawwiluna li ijma'ihim ala safir ladhi an dohirihi.
Ini berbicara mengenai, sekali lagi, kesimpulan ini adalah berbicara mengenai sifat khobariyah. Bahwa kesimpulannya salaf dan kholaf itu sepakat ijma mentakwil, mengalihkan lafat an dohirihi. Itu kesepakat. Terus kemudian walakin takwila salaf ijmaliyun litafwidihim ilallahi ta'ala wa ta'wilal khalaf tafsiliyun litirorihim ilahi likasrotil mubtadiin. Akan tetapi bedanya bahwa kalau takwilnya ulama salaf, jumhur ulama salaf itu adalah takwil ijmali. Takwil ijmali itu apa? Takwil ijmali itu adalah mengisbat lafadznya, kemudian menyerahkan maknanya, tafwid makna dari sifat khobariyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil ijmali. Tetap kita mengimani, mengisbat makna, mengisbat lafadz, semisal annalahu yadun, Allah punya sifat yadun, kemudian Allah punya sifat istawa, kemudian Allah punya sifat nuzul, itu kita mengisbat. Tapi kalau salaf itu pakai metode takwil ijmali, yaitu menetapkan lafadznya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ayat yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian tafwid makna. Nah, ini berbeda dengan kholaf. Kalau kholaf itu takwilul tafsil, ya, takwil tafsili. Takwil tafsili itu bagaimana? Takwil tafsili itu seperti yang kita kenal itu. Artinya kita ini mengisbat lafadznya, tetapi syarful makna, minar rojeh ilal marjuh, mengalihkan makna dari lafadz itu yang asalnya yang rojeh kepada yang marjuh, lidalilin, karena beberapa dalil atau di situ itu yang pasti adalah ketika memenuhi syarat-syarat untuk ditakwil. Nah, itu yang kami yakini dan yang kami pahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama mu'tabaroh. Nah, kemudian selanjutnya kami secara spesifik memang tidak memaknai atau tidak isbat makna dohir. Ya, tidak isbat makna dohir. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena para ulama juga mengarahkan begitu. Contoh, di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika di situ itu menceritakan kalamul Imam Ahmad bin Hambal di sifat qala al Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya, terus kemudian ila angkol wa ma asbaha hadil ahadis nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala maknan wala naruddu syai'an minha. Ya, jadi bahwa akidah Imam Ahmad bin Hambal yaitu terkait ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat-ayat nuzul atau hadis-hadis nuzul, ayat-ayat yang terkait dengan yad dan lain sebagainya, itu adalah nu'minu biha, mengimani, kemudian menusaddiqu biha, membenarkannya, bila kaifin wala maknan, dengan tanpa kaif dan tanpa makna. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa kami juga itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kenapa kami di situ itu tidak menerjemah atau tidak memaknai. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Suraid di dalam kitab Al-Ulu Lidzahabi. Di situ dijelaskan Imam Ibnu Suraid mengatakan i'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasabih fil Quran
annakbalaha wala naruddaha wala nata'awwalaha bi ta'wilil mukhallifin wala nahmila ala tasbihil musyabihin wala nutarjima an sifatin ngan sifati bilawati ghairil arabiyah. Bahwa sesuai dengan keyakinan para ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Ibnu Syurid adalah ulama salaf, di situ itu mengatakan bahwa keyakinan kami atau akidah kami pada tiap-tiap ayat mutasyabihat baik di Quran, di situ itu kami menerimanya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya bi takwilil mukhalifin. Ini yang perlu dicatat, tidak mentakwilnya dengan takwil mukhalifin, karena nanti ada takwil yang mayalikubih. Terus kemudian tidak mengarahkan atau tidak memaksudkan sesuai dengan maksudnya orang-orang yang mentasbih atau kaum kelompok-kelompok musabihah. Kemudian yang terakhir, wala nutarjima an sifati bil ghairi al-arabiyah. Kami juga tidak menerjemah sifat-sifat tersebut, sifat-sifat musabihat kepada bahasa selain Arab. Kepada bahasa selain Arab. Nah, itu terkait tafwid. Dan masih banyak lagi nanti ya, masih banyak lagi bagaimana para ulama-ulama salaf itu mayoritas, memang ulama salaf itu mayoritas adalah mentafwid. Nah, beda dengan ulama-ulama khalaf yang di situ memakai jalan takwil. Nah, kemudian waktu masih ya? Iya, lanjut Ustaz. Iya. Dan kemudian yang kedua, kita akan bicara mengenai takwil. Ya, kita akan bicara mengenai takwil. Jadi begini, di dalam kitab Asasut Taqdis fil Ilmil Kalam, ini karangan Imam Ar-Razi, bahwa ulama-ulama itu sepakat, artinya tidak mungkin bisa lari dari namanya takwil. Ya, pasti akan mentakwil. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa definisi takwil? Definisi takwil sendiri adalah sorful lafdi. Kalau di sini ya saya baca di dalam kitab Syarah Mutasor Ar-Raudhah karangan Imam At-Tufi Al-Hambali, itu bahwa definisi takwil adalah sorful lafdi an dhoirihi lidalilin yusiru bihi al-marjuh rojihan, yaitu memalingkan lafaz dari makna dohirnya karena dalil yang dengannya makna yang marjuh menjadi rojeh, ya. Jadi makna rojehnya itu diganti yang marjuh karena ada indikator-indikator tertentu. Nah, ini jalan ulama-ulama terdahulu begitu. Jalan ulama terdahulu itu begitu. Nah, kemudian termasuk apa yang dikatakan oleh ulama yang lain juga, termasuk Imam Al-Mar'i Al-Karmi Al-Hambali. Ya. Di situ itu di dalam kitab Aqwil Athiqat mengatakan at-ta'wilu huwa ayyurada bil lafdi ma yukhalifu dhahirihi. Ma yukhalifu dhahirahu. Au huwa sarful lafdi an dhahirihi li maknan akhar. Wa wa fil Qur'an katsirun wa min dalika ayatu sifat al-muqaddasah wa ya minal ayat al-mutasyabihat. Bahwa takwil itu adalah mengarahkan lafadz yang berbeda dengan dohirnya, yaitu sorful lafdi an dohirihi, untuk menuju makna yang lain. Wa huwa fil Qur'an katsir, dan di Quran banyak sekali kayak begitu. Wa min dalika, termasuk hal seperti itu adalah ayat-ayat sifat al-muqaddasah, yaitu wahya minal ayat al-mutasyabihat. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian kalau kita mau ambil contoh takwilnya ulama salaf, ya banyak sekali di kitab. Bahkan ini kan dari para sahabat sebenarnya takwil itu. Kalau di kitab
apalagi di tafsir Tobari ya, di tafsir At-Tobari itu banyak sekali yang di situ itu menjelaskan terkait takwil, termasuk contoh di tafsir At-Tobari itu masih Ustaz. Masuk Ustaz, silakan Ustaz. Nggih, nggih. Betul. Termasuk di situ contoh adalah riwayat An Mujahid qaluhu bi aidin qala bi kuwah. Ya aidin di takwil dengan kuwah. Terus kemudian dan ini banyak sekali yang di situ itu menakwil dengan kuwah. Terus kemudian yang lain yang di situ itu sebentar. Termasuk di sini termasuk Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Asma wa Sifat lil Baihaqi, termasuk yang di situ itu dohak. Allah itu juga punya sifat dohak. Nah, apa yang dimaksud dohak itu pasti ditakwil. Makna dohak fi ar-rahmah. Ya, makna dohak itu adalah ar-rahmah. Termasuk di situ di dalam kitab Sahih Bukhari, ya di dalam kitab Sahih Bukhari kullu syai'in halikun ila wajhah ila mulkah. Ila mulkah. Ya, ditakwil ila mulkah. Terus kemudian masih banyak lagi. Seambrek kalau mau cari contoh takwil. Ya. Iya betul. Iya. Betul. Habis. Lanjut lagi sedikit lagi. Ya. Nggih. Nah, kemudian terus termasuk perkataan Abdullah bin Yahya bin Mubarak di dalam kitab Tafsir Gharib Al-Qur'an wa Tafsiruhu. Beliau mengatakan ngalal arsy istawa istaula. Nah, makanya kenapa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu sampai hari ini ada yang mentakwil istawa dengan istaula, ya karena memang ulama terdahulu banyak yang mentakwil. Bahkan ulama-ulama salaf juga ada yang mentakwil, sehingga kita berani mentakwil karena memang takwil itu sumbernya dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian bentar ini saya buka dulu catatan saya. Bentar. Loading. Iya. Ini termasuk Santai, nanti akan saya ya. Di Santai dalam teman-teman di bawah. Ya, siap. Iya. Bentar. Nah ini. Ini di kitab Rumus Al-Kunus fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karangan Al-Hafidz Izzuddin Abdul Razak Al-Hambali, wafat tahun 661, halaman 241. Yang dimana ketika Ibnu Abbas itu mentakwil yauma yukshafu an syakin al-amr asyadid, yaitu kan ditakwil juga syak ditakwil menjadi al-amr asyadid. Maka beliau mengatakan wa qaidatu madhabi imamina fi hadal babi, ya, atba'us salaf as-soleh, ya, bahwa madhab kami di dalam hal ini, madhab Hambaliyah, itu sesuai dengan madhab imam-imam kami adalah mengikuti salaf soleh. Fama ta'awaluhu ta'awalnahu. Apa-apa yang ditakwil oleh ulama-ulama terdahulu kami ya akan berani menakwil. Wa masakatu anhu sakatna anhu. Ketika mereka tidak mentakwil, ya kami juga tidak mentakwil. Artinya ketika mereka mentafid, kami juga ikut mentafid.
mufawwidina ilmahu ila qailihi munazzihina Allah amala yaliku bijalalihi, yaitu dengan cara mentafid dan menyerahkan ilmunya, maksudnya, maknanya itu kepada Allah besertaan dengan mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Karena memang ayat-ayat mutasabihat itu bila dimaknai dohir nanti itu ya akan bermakna tasbih, bermakna tasbih. Contoh semisal di situ terkait Allah punya sifat nisyan. Nah, nisyan ini kan maknanya kan lupa. Nanti kalau kita maknai Allah punya sifat lupa dan lupanya tidak sama dengan lupanya makhluk, ya ini kan gak pas itu. Ini kan kurang pas. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang di situ terkait ayat, kemudian istawa, nuzul, wajah dan lain sebagainya. Itu kenapa ditakwil atau ditafid, tidak dimaknai secara dohir ayat, karena memang di situ itu ketika dimaknai dohir ayat, ya, ketika dimaknai dohir ayat itu nanti akan mengarah kepada yuhimu dohiruha musabihatallahi. Jadi maja'a fil Quran was sunnah as-sahihah al-masyhurah minan nusus alati yuhimu dohiruha musabihatallahi ta'ala li khalqihi. Ya, yaitu setiap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, yang masyhur, yang maknanya, yang dohirnya itu nanti bisa mempunyai pengertian menyerupakan Allah dengan makhluk, terus masih berapa menit lagi, Ustaz? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Nggih, 2 menit lagi nggih. Nah, nggih. Kemudian untuk coba untuk takwil, ya, untuk tafid, ini kan intinya tafid itu begini, intinya tafid itu adalah menghindari makna dohir, tidak membahas makna dohir, karena memang para ulama terdahulu itu secara spesifik mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal semisal waman takallama fi manha ibtada'a, siapa yang berbicara terkait maknanya ayat mutasabihat maka di situ itu telah berbuat bid'ah. Kemudian mengatakan hadal hadis nu'minu biha wa nusaddiqu la kaifa wala ma'nan, bahwa hadis-hadis ini kita imani sesuai dengan lafadznya, kita membenarkan tanpa kaif dan tanpa makna. Terus kemudian Imam Ibnu Sufyan bin Uyainah juga mengatakan kullu ma wasafallahu bi nafsihi fi kitabit fa tafsirhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Setiap Allah yang mensifati dirinya di dalam kitabnya terkait ayat-ayat mutasabihat, tafsirnya adalah bacaannya. Semisal yadullah faqa aydihim, ya tafsirnya ya yadun itu. Sehingga memang para ulama itu boleh mengatakan Allah punya sifat yadun, dan kita semua dari ulama-ulama Asy'ariyah itu menetapkan sifat yadun pada Allah. Nah, nanti terserah apakah pakai metode tafwid dalam hal menyikapinya atau pakai metode takwil. Tapi yang pasti Asy'ariyah adalah menetapkan lafadz, isbat lafadz kama ja'at, seperti bagaimana ayat itu datang, baik dari Allah ataupun dari Rasulnya, begitu. Oke, Cukup, Ustaz? cara saya cukup. Iya. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Masya Allah. Itulah beliau sudah sampaikan dengan baik berserta referensi dan makna isbat dan tafwid, isbat, takwil, tafwid juga beliau singgung, dan ada isbat makna tadi yang disempatkan yang dijelaskan tadi. Jadi ada takwil salaf ijmali ya.
Ya, ya. takwil salaf ijmali. Takwil ijmali. Ya, Iya, takwil takwil ijmali ijmali. sama takwil tafsili. Nah, ya Takwil takwil tafsili. tafsili. Salaf ijmali ya. Kalau kholaf tafsili. Salaf jumhur, ya. Jumhur. Gini, Ya, jumhur. jangan ya jumhur, salaf Ya. itu ijmali. Ya, supaya ada poin yang nanti disampaikan oleh Ustadz Aris, mungkin ada syubhat yang beliau ingin sanggah atau beliau sampaikan, supaya makanya tadi saya ingin perjelas makna isbat beliau ini. Apakah seperinci tadi kan ini sudah antum rinci Ustadz. Nah, ini sudah banyak gambaran yang kita dapat, tinggal kita mau minta dari Ustadz Aris ini isbat yang beliau maksud itu seperti apa. Apa dirinci ataupun seperti apa, ini perlu dikuatkan dengan referensi Ustadz Aris. Silakan Ustadz Aris, saya berikan kesempatan kepada antum. Kita masuk di sesi yang kedua ya. Isu atau apa hal-hal yang perlu disanggah dengan materi yang sudah dibawakan tadi. Jadi sama-sama saling, tapi berikan dulu Ustadz Aris untuk memberikan ini isu, kemudian menanggapi yang tadi itu apa yang perlu dia tanggapi. Silakan Ustadz Aris, saya berikan kesempatan sama antum 5 menit dulu. Ya. Nanti beliau jawab 5 menit supaya tidak terlalu lama kita kepada hal-hal yang memang sensitif seperti Ya. tadi. Silakan Ustadz. Mungkin bisa diperbesar, Ustaz. Ya, terkait tadi yang disebutkan riwayat di kitab Lu'matul I'tiqad, menyebutkan riwayat Imam Ahmad la kaif wala ma'na, maka ini ada sebuah mengkritisi daripada riwayat itu. Tapi kalaupun nanti disahihkan, kita bisa membandingkan tentang Ra'isul Hanabila, jadi orang-orang dari mazhab kalangan Hambali, apakah memang sesuai atau memang makna yang disalahpahami, kan begitu. Nah, ini terkait dengan riwayat yang tadi la kaif wala ma'na. Yaqul Ibnu Qayyim fi asna'i kalamihi an riwayatil ukhra tafarrada, ini dia diriwayatkan cuma satu saja. La kaif wala ma'na itu diriwayatkan oleh Imam Hambal namanya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim mukhtasar sawa'iqul mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang kondisi Hambal. Innaha ghalat, sesungguhnya dia keliru, alaihi yakni alal Imam Ahmad, ketika meriwayatkan dari Imam Ahmad. Fa inna Hambalan tafarrada bih, sesungguhnya Hambal hanya meriwayatkan secara sendiri, ahad, wa huwa katsirum mafarida mukhalafa lil masyhurah, dan kebanyakan al mafarid yang diriwayatkan secara ahad mukhalafa menyelisihi daripada riwayat-riwayat yang masyhur min mazhabihi, dari mazhabnya. Nah, sehingga yang kami pahami, dan ini juga tidak terlepas dari kutipan-kutipan yang saya pahami, bahwa di situ la ma'na wala kaif, sebagaimana disampaikan tadi Ustadz Mahsum, bahwasanya ada takwil yang berbeda daripada takwil-takwil yang lain, sehingga inilah yang dimaksud Imam Ahmad la kaif la makna, karena ada juga yang mentakwil dengan makna-makna yang lain, maka inilah yang dinisbatkan dari perkataan Imam Ahmad bahwasanya bukan makna itu yang Anda maksud. Karena dalam rangka yang disebutkan riwayat itu dalam rangka membantah. Kenapa bisa juga? Karena dari lafaz sebelumnya wa nusaddiqu bihi, kami mengimaninya, membenarkannya. Ini kan seolah-olah nampak kontradiksi, la kaif wala makna, tidak ada makna. Sementara wa nusaddiq, sementara kami mempercayai dan mengimaninya. Ini secara secara nampaknya ini bertentangan perkataan. Nah, kemudian ini dikuatkan juga beberapa riwayat
Ini ini dari Imam Ra'isul Hanabilah, yaitu Abu Bakar Al-Khallat. Ini disebutkan dalam Aqidah Imam Ahmad riwayah Abi Bakar Al-Khallat. Ini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Fadl Abdul Wahid At-Tamimi. Beliau wafat tahun 410. Apa yang beliau katakan? Yaqulu Abu Bakar Al-Khallat, Abu Khallat mengatakan, wa mazhab Abi Abdillah Ahmad bin Hambal, mazhab daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, anna Allah azza wa jalla wajhan, bahwasanya Allah memiliki wajah, la kasurah al-musawwarah, tidak seperti surah al-musawwarah, wal ayan al-mukhattatah, dan penampakan yang terlihat. Bal wajhahu wasofahu biqaulihi kullu syai'in halikun illa wajha. Kemudian di sini disebutkan waman ghayyara makna, siapa yang mengubah maknanya, ya, siapa yang mengubah, waman ghayyara maknahu, siapa yang mengubah maknanya, faqad al-hada, sungguh dia telah mengingkari, wadzalika indahu wajhun fil haqiqah, karena makna daripada wajah secara hakikat, dunal majaz, bukan majaz, wa wajhullahi bakin la yubtala, sesungguhnya wajah Allah kekal dan tidak sirna. Wasifatun lahu la tafna, dan sifatnya tidak akan hilang. Wa manidda'anna wajhahu nafsahu, siapa yang memberi makna daripada wajah itu ada nafsahu, faqad al-hada, sungguh dia telah mengingkari daripada Al-Qur'an. Wa man ghayyara ma'nahu, dan siapa yang mengubah maknanya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini sangat spesifik daripada yang disebutkan Abu Bakar Al-Khallat. Ini termasuk Rois Imam Al-Hanabilah. Ya. Iya. Cukup Ustaz. Cukup Masih sudah 5 menit ya? Iya, sudah 5 menit. Artinya ini bantahannya satu-satu dulu, nanti kita tambah lagi waktunya supaya ndak ngambang ke sini ke sana. Fokus saja riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad itu, bila kaib wala maknan itu mungkin sudah jelas tadi ya, tafarud ya di situ ya. Ini kitabnya Imam Ibnu Qayyim ya. Ya, ada Ibnu Rajab, juga ada Imam Ibnu Qayyim. Ini yang antum baca ini Imam Ibnu Qayyim ya? Bukan. Ini kitab riwayat Abi Al-Fadl. Tidak, kitab ini siapa punya kitab ini? Al-Aqidah lil Imam Ahmad riwayat Abi Bakar Al-Khallat. Musonifnya siapa? Musonifnya Abil Fadl Abdul Wahid At-Tamimi. Beliau wafat tahun 410 Hijriah. 410 ya? Ya. Iya, beliau membawakan nukilan ini dibawakan beliau. Ya. Iya, artinya riwayat ini antum gimana? Dia tafarud di situ ada apa? Kelemahan atau apa dalam hal ini tafarud maksudnya? Ya, ini kan riwayat, dia hanya diriwayatkan la makna wala kaif, itu hanya diriwayatkan oleh Hambal. Hambal ini dalam artian sementara ada beberapa dari kalangan yang bertentangan, yang mengingkari tentang isbat beliau. Ada dua ulama yang segenerasi beliau dan juga dari kalangan Hanabilah. Itu ketika tafarrudnya Hambal itu menolak isbatnya, menolak penetapan ininya, sisi baik fikih maupun akidahnya. Mana? Iya. Itu saja kemudian ya, sama apalagi satu tadi terakhir. Sebenarnya masih ada yang terkait tadi tentang ayat mutasyabih, kemudian istaula.
Saya mau perjelas isbat yang antum maksud seperti apa? Kalau tadi kan sudah jelaskan sama Kiai, ada dirinci isbat beliau. Maksudnya isbat di situ seperti apa, Ustaz? Yang makna Imam Ahmad itu wala makna itu. Apakah memang tidak memberikan makna? Maksudnya diisbat saja secara lafaz, tapi tidak memberikan Pertama, makna. Gimana itu? Coba. pertama takwil ini, Ustaz. Coba isbat dulu, isbat. Coba antum pahami isbat ini sebagaimana, coba berikan pemahaman kepada kita ini isbat di sisi Imam antum. Ahmad ketika disebutkan la kaif wala makna itu dalam rangka mengomentari daripada takwil yang keliru, karena takwil ini bukan satu versi. Ada beberapa takwil yang memang atau yang diberi makna daripada takwil itu sudah menyelisihi dan lebih menjurus kepada memang tasbih. Maka inilah yang dimaksud dengan Imam Ahmad la kaif wala makna. Tidak memiliki makna, karena di riwayat tadi Abu Khalad jelas-jelas di sini beliau menetapkan makna. Waman ghayyara makna, siapa yang merubah maknanya, ada kata makna, berarti ditetapkan Artinya makna. maknanya itu ditetapkan secara lugo atau gimana? Maksudnya secara lugo Kan bagaimana? kita isbat makna. Isbat kalau Ustaz Kiai Masun tadi diisbat lafaz, tetapi tafwid makna. Kalau antum isbat apa ini? Isbat dalam maksudnya isbat ini antum terlalu umum ini. Kalau beliau tadi sudah dirinci tadi. Coba maksudnya kalau gini, antum Ustaz. gimana isbat? Kita fokus kalau isbatul lafaz itu sudah masuk ranah Yes. ini. Sudah masuk ilmu begitu ya? kalam. Isbatul Ya. lafaz, tafwidul makna itu sudah masuk itu Antum ranahnya berhenti lain. di kata isbat saja ya? Iya. Maksudnya bukan dari lugo, bukan juga. Iya, Intinya isbat. Itu lain Iya. lagi. Itu lain ranahnya. Kalau kita mengisbat lafaz tanpa makna, ya tentu kata itu sebuah kesia-siaan. Artinya hanya diturunkan sia-sia saja. Hanya lafaz begitu saja, kosong. Iya. Tanpa dimaknai apapun. Oke. Kan gitu. Artinya ini Maksudnya isbat, antum dari sisi isbat memang pokoknya isbat sudah, tidak dilanjutkan. Intinya isbat. ya, isbatul makna, Menetapkan isbatul saja. makna. Iya. Isbatul makna. Oke. Saya paham. Oke Ustaz, silakan Ustaz Kiai Mahsun. Ini beliau sampaikan tadi sudah jelas, mungkin saya sudah tidak mengulang lagi. Silakan supaya efisienkan waktu. Silakan Ustaz Kiai. 5 menit untuk menanggapi tentang riwayat Imam Ahmad. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini ada beberapa ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz Haris yang di situ perlu kami tanggapi. Memang kalau terkait riwayat Hambal tadi itu memang khilaf, ya biasalah, ahli hadis kan biasanya dalam jarh wa ta'dil itu ada khilaf, tetapi bahwa beberapa ulama juga mengatakan la ghabara, artinya ini sudah tidak ada keraguan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengatakan bahwa tidak memaknai dohir, tidak isbat makna dohir, kemudian di framing sebagai kekosongan, itu keliru. Ya, itu keliru. Kita tidak pernah mengatakan tidak punya makna. Namanya tafwid itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu begitu, bukan tidak ada makna, bukan taktil. Kalau jenengan mengatakan bahwa kosong dan lain sebagainya, itu salah paham berarti sampean. Itu salah paham. Nah, kemudian selanjutnya tadi mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu kan sebenarnya tidak hanya Imam Ahmad bin Hambal ya, kita tidak terpaku ke sana karena yang mengatakan wala maknan itu banyak. Bahkan ada yang spesifik wala nutarjimu, itu Ibnu Suret. Oke lah, kalau kita tidak pakai Imam Ahmad bin Hambal, kita pakai yang lain. Kan begitu, masih banyak gitu loh. Nah, bahwa memang ulama-ulama salaf itu
mengenai ayat-ayat mutasabihat itu memang dua itu metodenya. Asyukut anhu anil makna atau sorful lafdi il akhor, sorful makna il akhor. Ya, dari rojeh ke marjuh. Nah, itu kan sudah kami bawakan, Nah, itu ya itu kan sudah jelas. Dan kemudian kontradiksi, dia bilang kontradiksinya di mana? Kan jelas kami kalau tadi bahwa Imam Ahmad itu menetapkan sifat yadun, wajhun, sama kalau itu. Di awal kan tadi sudah saya sampaikan, kita juga mengimani anallahu yadun, anallahu istawa, anallahu wajhun. Tapi untuk masuk ke dalamnya, seandainya ada yang tanya maknanya apa, tinggal pakai dua metode tadi, mau tafwid apa mau takwil, begitu aja, tanpa taktil. Sekali lagi kita tidak pernah taktil. Naudzubillah min dzalik kalau kita sampai taktil. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu. Ta'arud atau kontradiksi ini saya nggak paham juga ya. Yang dia maksud ini nanti akan ada ta'arud kontradiksi ini di mana, saya nggak paham. Yang dia maksud itu kontradiksi di apanya, itu saya juga nggak paham. Tapi yang pasti kalau yang wala maknan ini tidak hanya dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang pertama. Kalaupun toh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mempermasalahkan, ada ulama yang lain yang mengatakan tidak masalah. Ya, silakan kalau memang menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu bermasalah karena nggak sesuai dengan paham mereka. Tapi Imam Ghazali, kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan agak masalah. Ya, bahwa dipakai itu lagobaro, tidak ada keraguan di sana. Nah, itu yang bisa kami tanggapi. Yeah. Iya, cukup Ustaz. Ya, cukup. Iya, ya, alhamdulillah ya. Jadi luar biasa ya.